Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Semoga dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Ini sahabat-sahabat, teman-teman semua, saya kembali berkegiatan lagi untuk memeriksa koloni saya yang ada di belakang ini ya, yang di rak ini yang jenisnya Tetragonula laviceps, sahabat-sahabat, cuma jenis kecil. Kalau yang ini panennya 4 bulan atau cepat-cepatnya 3 bulan sekali, tergantung vegetasi kembali. Nah, vegetasi itu apa sih? Vegetasi itu tanaman bunga yang mengandung nektar polen, panen rezim yang mengandung getah. Itu sahabat-sahabat, teman-teman semua, barangkali untuk sahabat-sahabat atau teman-teman semua budidaya lebah gelulut yang ada di luar sana masih mau mulai budidaya. Ya, kalau rezim itu apa sih? Sebenarnya rezim itu adalah tanaman yang mengandung getah seperti pohon nangka, pohon nyamplung, pohon ini ya, pohon sawo, ya, pohon cempedak, ya, banyak lagi yang mengandung rezim. Pohon karet juga mengandung rezim ya, getahnya ada. Itu barangkali kalian mengandung nektar polen apa sih? Ya, bunga-bunga. Bunga itu yang mengandung nektar polen, yang mengandung nektar jenis madu polen itu yang kuning ya, sudah ada, intinya sudah bisa untuk menyuplai makanan lebah itu lebahnya yang akan kita budidaya. Jadi tidak sia-sia nantinya itu sahabat-sahabat semua. Setelah vegetasi, tanaman vegetasi sudah kita tanam, baru lebahnya kita kembangkan lagi, kita perbanyak lagi. Insya Allah kita akan berhasil kalau mau seperti. Memang kalau untuk memulai sesuatu itu agak sulit sahabat-sahabat, teman-teman semua ya, semua ini. Jadi ini hanya banyak memperbanyak sahabat-sahabat saya, yang memperbanyaknya nanti kalau kotak yang seperti ini penuh, saya buatkan kotak kembali, saya ambilkan telurnya ini ya, nanti yang kotak lama ini saya geser jauh ini untuk mencari telur sama koloninya. Tapi kalau sudah banyak seperti ini yang saya ambil telurnya, kotak yang mana yang saya ambil telurnya, nanti kotak mana yang saya ambil koloninya. Jadi kotak yang sudah saya ambil telurnya tadi nantinya tidak stres atau tidak punah atau tidak rusak. Itu jadi salah satu diambil telurnya, salah satu diambil koloninya. Jadi telur itu tadi yang kita ambil dari kotak satunya tadi ada yang merawat. Saya ini menjelaskan sahabat-sahabat di luar sana yang punya kiat ingin budidaya lebah gelulut, itu sahabat-sahabat semua. Jadi caranya untuk mendapatkan hasil ini ya tergantung sahabat-sahabat, teman-teman semua ya. Ada yang beli langsung juga bisa, ada yang mencari bolang seperti kita dulu juga bisa, tergantung aja gimana caranya untuk mendapatkannya. Yang utama vegetasinya disiapkan dulu, ditanam dulu. Gimana ya cara mendapatkannya? Bolang gimana caranya supaya mendapat? Kita bikin jebakan ya, taruh aja, bikin kotak atau sejenis bambu seperti teman-teman kakak-kakak senior di luar sana ya, itu bisa. Nanti bikin kotaknya ya, kotaknya dilubangin dari samping, 2 kotak untuk masuk selang ke dalam kotak. Nanti kotak dikasih lubang, 2 lubang kotak itu tadi bisa untuk keluar masuk. Nanti masuk untuk selangnya itu dimasukkan ke kotak tadi, kotaknya nanti digantung di sampingnya ya, entah di pohon, entah di dinding, jenisnya apa. Nah, di pohon itu barangkali untuk sahabat-sahabat teman-teman di luar sana memang itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar sebulan 2 bulan baru dapat mau masuk. Bisa diambil langsung, dibongkar, silahkan dibongkar, bisa, tidak apa-apa. Itu untuk mendapatkan telurnya. Kalau jenis laviceps ya terutama ya utamakan untuk mencari ratunya. Kalau jenis laviceps kalau tidak dapat ratunya dan telur calon ratu, sahabat teman-teman semua ya, kita kalau untuk budidaya lebah gelulut ini ya dikatakan sulit ya sulit, dikatakan tidak sulit bagi yang sudah memahami. Saya dulu mengawalinya juga merasa sulit, tapi sekarang tidak kok. Bahasan cara untuk budidaya lebah gelulut, cara untuk membuat kotaknya, perbedaan kotaknya itu banyak sekali, perbedaan di luar sana, perbedaannya bagus-bagus. Jenis biroi kayak apa kotaknya,
Itama kayak apa, lapijap kayak apa, torasika kayak apa, tergantung dari selera sahabat-sahabat, dan ukuran paling kecil ya dibikinlah seminimal mungkin. Jadi ini saya membuat ini sahabat, ini saya memakai papan-papan bekas sahabat-sahabat, cuma ya yang bekas palet itu sekiranya agak lebar saya ambil, saya bikinnya. Saya sepenuhnya itu tidak membeli ya, ada sebagian saya beli. Waktu ngamali dulu saya beli papan palet ini berapa, aku dulu di sini. Nah, sudah itu baru saya cari papannya itu sahabat-sahabat teman-teman semua, supaya apa, untuk memperkecil pengeluaran. Sudah dapat pemasukan ya, sudah ada penghasilan, itu bisa kita untuk membeli bahan-bahannya itu sahabat-sahabat semua. Bisa kita papan beli, bisa ya, kalau sudah banyak nanti bisa jual koloninya juga bisa, melalui sahabat-sahabat teman-teman yang di luar sana yang mau beli ongkir melalui apa bisa itu sahabat-sahabat teman-teman semua. Itu barangkali sahabat-sahabat semua ya, ini sahabat-sahabat teman-teman semua yang saya punya ini jenisnya biroi sahabat-sahabat teman-teman semua. Ini dulu saya bikin slimming kotaknya sahabat, tapi saya bikin besar. Ini slimming saya buat besar tapi tinggi, ini tingginya ini sekitar 30 sahabat-sahabat, ini lebarnya ke sini mungkin 40 sahabat-sahabatnya, ini tingginya 30, lebarnya 40, panjangnya tingginya 40, panjangnya 30 ya, 40. Nah, lebarnya sana saya buat ini 20. Nah, supaya lebih lebar lagi karena ini penuh di bawahnya, ini akhirnya saya tumpuk kembali sahabat-sahabat. Ini dua sap. Ini lebarnya ini, tingginya ini 20 ya, ini 20 papan lebarnya, saya tambah lagi 20 jadi 40 tingginya itu sahabat-sahabat teman-teman. Jadi saya tumpuk aja, ini kayak dikasih topping. Ini jenisnya biroi sahabat-sahabat semua ya. Ini saya untuk indukan ya, gampang-gampang susah kalau biroi kalau di tempat saya, karena kelembapannya sangat lembab sekali ya. Jenis yang di sana juga yang saya topping sahabat-sahabat teman, jenisnya lapijap, tetragona lapijap itu sahabat-sahabat teman-teman semua. Nih saya topping seperti ini bisa kok. Nah, ini di sini ini khusus untuk telur, di sini untuk madu. Nanti kalau pemanennya nanti lebih gampang sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Di topping seperti ini. Nah, ini toppingnya seperti ini ya, ini. Nah, ini topping ini sahabat-sahabat teman-teman semua, toppingnya. Nah, ini kotak untuk khusus untuk telur tuh, jadi pemanenan madu nanti tidak mengganggu telur ini. Tapi kadang-kadang telurnya juga naik ke atas ini, tapi kalau naik ke atas ini, di sini masalah telur ini bisa untuk diperbanyak, bikin kotak kembali ini slimming, jadi lebih bisa memperbanyak koloni baru lagi. Itu sahabat-sahabat teman-teman semua ya, seperti itu. Nah, ini kemarin juga saya pemanu ini ya, menyuntik ini kemarin. Ntar nanti kita pantau dulu. Nah, ini cepat-cepat teman ya. Nah, ini kemarin juga saya suntik, ini sudah saya topping sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Sudah saya topping ini ya. Nah, ini sudah saya topping, cuman lemah juga kemarin. Akhirnya saya donor telur lagi, tapi nggak tahu ya kalau lemah terus ini ya. Ini saya coba saya mematikannya. Telurnya sudah habis teman-teman ya. Nah, sudah habis. Nah, ini koloninya sudah mulai ramai ya tuh ya, alhamdulillah ya, sudah habis anunya, telurnya yang pendonoran kemarin. Nah, ini nanti kalau sudah habis saya mau memantau kembali ada ratunya tidak. Nanti kalau tidak ada ratunya akan saya donor telur kembali yang tua ya, telur tua, supaya nanti lebih perkembangannya lebih bagus lagi. Itu sahabat-sahabat semua ya. Nah, saya tutup dulu karena banyak yang terpencet teman-teman ya. Jangan hati-hati untuknya, kalau terpencet ini kesayang kerasannya ya. Itu. Nah, ini sahabat-sahabat semua ya. Ini jenisnya tetragona lapijap itu. Nah, itu yang lubang yang di tengah itu. Nah, itu lubang tengah itu saya untuk
masuk ke topping bawah ini, ke jenis khusus yang khusus untuk telur di bawah itu. Nah ini untuk khusus untuk madu. Tapi kalau saya untuk mendonornya dari posisi topping aja, nanti kalau sudah menetas ada ratunya itu akan turun ke bawah sendiri. Nah untuk telur di bawah itu sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Oke, itu barangkali sahabat-sahabat teman-teman semua ya, pemantauan saya ya. Nah ini koloninya nyerang sobat ya, koloninya nyerang ya. Kalau diganggu koloninya cukup lumayan agresifnya, kalau masih agak ini ya, dia agresif. Nah, kalau atapnya ini teman-teman, kenapa saya tidak menggunakan seng? Yaitu tadi penjelasan yang saya sampaikan di depan tadi ya, tidak usah melakukan nano dulu kalau bisa, kalau belum berkembang betul ya, untuk memperkecil pengeluaran ini ya, seperti ini nih ya. Ini sudah saya topping ya, yang di posisi-posisi sana itu juga teman-teman ya. Ini saya topping semua, ini masih ori loknya ya, pohon ya, ini sudah saya topping teman-teman ya. Nah ini masih ori loknya ya. Nah bisa saya memantau di dalamnya ya. Nah itu ini. Kalau di dalam sudah ada madunya atau belum ya, kalau di loknya ini. Nah ini pelan-pelan, permisi kita lihat. Tuh teman-teman ya, sudah ada madunya. Nah itu khusus untuk, nah ini madunya seperti ini teman-teman ya. Kalau lapi cek itu nanti nggak bisa disedot, diperas ya. Nah diperas jadinya, diambil sama propolisnya, maka itu lama. Kalau lebah gelut jenis tetragonal lapi cek itu lama, karena apa? Diambil sama propolisnya, habis itu lebah gelutnya mulai dari awal. Beda dengan Itama. Kalau Itama kantongnya ketinggal ya, cuma diambil madunya aja, jadi lebih cepat, dia tinggal ngisi madu aja. Tapi kalau jenis seperti ini, jenis kecil tetragonal bijak ini lama, karena kantong dia mulai dari awal lagi untuk membuat kantong madu kembali. Itu sahabat-sahabat teman-teman. Nah, maka itu saya coba kemarin ya, saya isi kembalikan propolisnya, saya kembalikan lagi, ternyata bisa bagus lagi, bisa dibentuk lagi sama lebah gelutnya. Propolisnya habis saya peras madunya, saya kembalikan lagi di kotaknya itu, jadi bisa dibuat propolis kembali sama lebah gelutnya. Jadi lebah gelutnya tidak sulit untuk mencari rezim kembali, tinggal yang habis saya peras tadi saya kembalikan lagi di kotak yang ada, jadinya dibentuk lagi sama lebah gelutnya ya. Itu sahabat-sahabat, ini saya topping semua yang posisi di sana itu, saya topping semua sahabat-sahabat semua ya. Ya supaya lebih mempermudah untuk memperbanyak, lebih mudah untuk pemanenannya. Lebih mudahnya apa? Lebih mudahnya karena madunya ya seperti yang tadi itu, bisa sama telur. Itu barangkali sahabat-sahabat semua ya. Oke lanjut. Oke sahabat-sahabat teman-teman semua, lanjut. Ini ya yang propolisnya saya kembalikan lagi tadi ya. Nah, saya kembalikan lagi ke kotaknya. Yang kotak mana kemarin saya kembalikan propolis ya, entah kita lihat. Nah kotak ini sahabat-sahabat teman-teman semua ya, yang saya kembalikan. Nah ternyata sudah cepat ya, saya kembalikan lagi perasan madunya itu cepat, ternyata dibuat kantong madu, cepat diisi madu sahabat-sahabat semua. Jadi saya kembalikan lagi propolis habis perasan, ternyata sudah dibentuk itu madu ini sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Jadi kalau kita habis manen tetragonal lapi cek, wah ini saya diserang sudah, itu dikembalikan lagi perasannya lebih bagus lagi sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Saya tutup kembali karena saya diserang ini tidak pakai APD sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Jadi bagus dikembalikan lagi propolisnya supaya lebah gelutnya tidak capek-capek atau tidak lama untuk mencari rezim kembali, jadi lebih cepat untuk pembentukan kantong madunya itu sahabat-sahabat teman-teman semua. Itu ini baru saya panen sekitar belum ada sebulan itu sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Itu saya panen, ternyata saya kembalikan perasannya lagi. Nah ini, nah ternyata sudah terbentuk seperti itu ya. Itu sudah ada isi madunya teman-teman semua ya. Kalau tetragonal lapi cek ini madunya
lebih condong tebel manisnya sahabat-sahabat, cuma 95% manis ya, 5% aja yang rasa asam. Tapi kalau itu kena Itama 50% manis 50% asam. Tuh, bukan asam ini sahabat-sahabat basi atau apa ya, bau enggak, asam, memang rasanya asam manis itu kalau jenis Itama atau jenis Piro itu sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Tuh tergantung dari vegetasi kembali sahabat-sahabat semua ya, vegetasi yang ada di lokasi budidaya baklot ya, kita pantau lokasi budidaya apa vegetasi yang ada yang saya punya sahabat-sahabat semua ya. Ini teman-teman ya, ini saya punya sudah besar sekali itu ya. Ini mulai dari awal memang agak besar itu pohonnya di posisi sana itu. Saya tanam di tanah, ada yang saya tanam di planter bag itu. Planter bag itu Santos teman sahabat-sahabat teman-teman semua tuh. Yang teman-teman kalau kalian saya banyak tanam di tanah ya, tuh seperti sana itu tuh ya, saya tanam di tanah itu sudah besar sekali. Ini lama enggak itu muncul bunga cuma 1-2 karena kalau lambat saya untuk mupuk, jadi masih muncul seperti ini lagi. Nah ini seperti ini teman-teman ya, ini bisa diambil buahnya seperti ini nih, dalamnya ya dibuka seperti ini, bisa disemai kembali. Bisa memperbanyak vegetasi itu sahabat-sahabat teman-teman semua. Ini sahabat-sahabat teman-teman semua ya, ini biji Kaliander lowsiana saya semai di sini ya seperti ini. Nah ini seperti gini ya, jadi gede seperti ini. Ini juga penyemaian awalnya teman-teman semua ya, jadi besar seperti ini tuh ya. Kalau harus rajin sahabat-sahabat teman-teman semua, kalau memang nah mau keluar biaya terlalu besar ya harus rajin untuk nyemai seperti ini. Nah ini sudah cukup lumayan, ini penyemaian itu awalnya kecil seperti ini sahabat-sahabat semua, seperti ini ya tuh ya. Ini sahabat-sahabat teman-teman semua harus rajin ya kalau kita mau budidaya baklot itu. Nah sudah saya di polybag kecil ya, ada yang di sana. Nah ini jenis kemuning sahabat-sahabat, sudah cukup lumayan. Ini sudah saya pupuk ya, ini masih ada kelihatan pupuknya itu ya tuh ya, masih ada pupuknya pakai NPK saya sahabat-sahabat tuh ya. Nah, tuh. Nah, tuh ya, ini kemuning sudah bunga. Ini saya nyemai juga sahabat-sahabat teman-teman semua ini ya, kalau ada buahnya saya ambil. Nah ini ya sudah mulai bunga lagi nih Kaliander lowsiananya, itu banyak lagi, habis dipupuk cepat. Saya itu pupuknya masih kelihatan teman-teman. Nah itu NPK, nah itu ya itu. Nah, itu sana itu ada lebah. Nah ini lebah ini, nah, tuh jenis Itama. Ini yang jenis Itama saya punya itu teman-teman ya, sahabat-sahabat. Nah ini Itama tuh ya, tuh jenis Itama yang saya punya itu ya tuh. Nah ini ada kecil ini, ini nanti bisa kita semai kembali gitu sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Banyak itu cara memperbanyak ya vegetasinya. Ini sudah kemuning bunganya banyak ini ya. Nah ini banyak sekali tuh, ini vegetasi yang ada yang saya punya sahabat-sahabat teman-teman semua ya. Oke tuh sahabat-sahabat teman-teman semua, penyampaian saya ya untuk sahabat-sahabat di luar sana yang mau giat budidaya baklot, vegetasinya yang ada Kaliander lowsiana sama kemuning Santos temonnya ya, itu barangkali. Oke lanjut tuh sahabat-sahabat teman-teman semua, barangkali ya penyampaian saya ke sahabat-sahabat teman-teman semua yang mau giat untuk budidaya lebah gelulut ya, hanya sedikit ya untuk sharing-sharing ke sahabat-sahabat teman-teman semua di luar sana ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat teman-teman di luar sana bisa sukses untuk budidaya lebah gelutnya atau lebah apapun jenisnya ya, panennya lebih bagus lagi ya, lebih semangat lagi. Itu barangkali itu tadi tentang penyampaian saya secuil ya tentang vegetasi kotak-kotak yang ada di yang mau untuk budidaya, jenis-jenisnya, perbedaannya, dan juga cara untuk memperbanyak juga. Itu barangkali sahabat-sahabat teman-teman semua ya
Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa ya subscribe dan komentarnya ya, kita saling berbagi ya, mudah-mudahan kita saling menyupport, saling mendukung sesama untuk budidaya bakulutnya itu barangkali. Sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.